suwe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan muallif hadal kitab Sayyid Muhammad Ali bin Al-Maliki Al-Hasani. Semoga sunnah khususan labana umatina wa jatina wa sama syaikhina sandra khususan lama hatina al-asqiya malang talamidihim wa asatidihim wa ahli baitihim lillahi ta'ala al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan halaman 56 salisan yang ketiga. Kemarin disampaikan salah satu beberapa tugas istri. Satu yang kemarin sudah disampaikan dua. Yang pertama adalah tidak keluar rumah kecuali izin suami. Satu. Yang kedua, taat pada suami pada apapun yang diperintah suami kecuali pada sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Nah, yang tidak sesuai dengan syariat, istri harus menolak. Nah, yang ketiga, antak malah ento bekerja sapa istri jahdaha dengan sungguh-sungguh ala khidmati ngatasi khidmah fidari ing dalam rumah. Artinya melakukan pekerjaan rumah dengan sebaik mungkin. Berarti orang Jawa mengatakan dapur, sumur, itu nggak salah. Karena memang di dalam tradisi ini kayaknya juga bukan hanya di kita. Kalau lihat ini di Arab juga begitu. Antak malah judaha ala khidmati fidari fatan syatu nasyid menjadi giat mongko giat sopo istri ilal amali maring pekerjaan kaitabko. Salah satu niat kenapa dia senantiasa rajin bekerja ngersii omah kaitabko supaya tetap laha maring mar'ah opo sihatuha kesehatan. Karena kalau hanya bagian turu rumah-rumah maring dalut kan ndang lemu. Karena itu di sini seorang perempuan, seorang istri harus siap giat bekerja untuk menjaga kesehatan. Wa tahfadu lan menjaga kuwataha ing kekuatane mar'ah. Tetap sehat, tetap kuat. Fa inal amala krana satemene bekerja iku tungfi memberikan manfaat menafikan anis sohbati menolak tungfi membersihkan an sahabatihi an sahibihi saking orang yang bersangkutan al amroda ing sakit. Dengan kita setiap hari kerja maka insya Allah penyakit menjadi jauh. Wal adwa'a lan tegese penyakit menjadi obat dari penyakitnya. Kalau turu isuk turu tangi duhur salat duhur turu maneh sebentar kan ketok ginuk-ginuk gitu kan. Nah, coba kalau rajin pagi nondi biasanya santri lah pagi ya yang tempat tidur. Enggak lah, jangan membiasakan tidur kecuali terpaksa. Masalahnya terpaksa terus ya Ustaz. Mendino ngantuk. Nah, kita diajarkan di sini yang tiga, apa yang harus dilakukan istri adalah dia senantiasa khidmah di rumah. Artinya dia bekerja di rumah, salah satu tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan agar dia tidak mudah sakit. Fa'alaiha mongko tetap ngatasi istri apa antak nusa tento nyapu bersih-bersih ngepel rumah watahsilu ngepel tadi nyapu kanisa nyapu ngepel watat bahu lan masak. Karena itulah Anda yang perempuan yang calon istri harus pinter masak. Wingi enek sing gawe sambal kacang dikasih brambang apa bawang. Ini kreasi baru yang enggak ada di toko. Ya silakanlah. Yang bagi yang suka
berkreasi. Seorang istri, seorang perempuan harus bisa rajin masak, rajin membersihkan rumah. Jangan sampai Anda nanti jadi istri, kemudian rumahnya suwe gak disapu, mek lali. Watah tamu lan mengkonsentrasikan sopo istri bitadbiril mangzili, kelawan ngatur rumah. Belajarlah ngatur rumah, noto rumah, noto gimana rumah itu tanpa asri. Jangan kemudian suaminya udah sibuk di luaran nyari nafkah, istrinya juga sibuk di luaran jadi ibu-ibu, emak-emak sosial media. Sehingga rumahnya lupa. Kapan suatu ketika Ustaz itu pernah silaturahmi ke seorang. Saya bilang, loh, Mbak, itu ning mburi kok kotor. Iya, lali sepirang dino gak disaponi. Kok ya enak ibu-ibu kayak gini. Lali gak nyapu rumah. Tapi kok gak lupa lah yang ngantuk. Ngantuknya turunnya gak lupa. Tapi nyapu rumahnya lupa. Kalau di sini diajarkan seorang istri mengkonsentrasikan untuk tadbiril mangzil, mengatur rumah. Fa'innaha krono sak temene imro'ah, istriku robbatuhu. Karena istri itu adalah yang punya rumah, yang ngelola rumah, wa sahibatuhu, lan yang punya rumah. Yang punya rumah itu istri. Kalau dulu kita diajarkan Mbah Ibu Nganjuk itu, yang punya dapur itu ibu. Jadi perempuan, istri itu yang punya dapur, penguasa dapur. Artinya yang bagaimana nata dapur dan seterusnya, itu ibu-ibu. Karena dia yang tahu kebutuhan kehidupannya. Mestinya begitu, yang punya rumah, yang punya wilayah rumah, sehingga rumah mungkin suami. Tapi bagaimana ngatur rumahnya, itu istrinya. Mestinya begitulah kita. Lai takuna, lan supaya ana sapa mar'ah iku kudwatan, menjadi kudwah, teladan libanatiha maring anak-anak perempuannya. Kenapa seorang istri itu menjadi salah satu tugas utama adalah sebagai penguasa rumah, membersihkan rumah, masak dan seterusnya, selain karena kesehatan, agar dia tetap sehat karena badannya senantiasa gerak. Yang kedua adalah litakuna kudwatan libanatiha, agar bisa menjadi contoh bagi anak-anak perempuannya. Kita tidak bisa mengharapkan anak perempuan kita itu iso masak lah ibu gak iso masak. Gitu kan? Wong ibu bolak-balik luwe titik GoFood. Nah, kalau dulu itu kan orang itu bener-bener pinter masak dan bumbunya paham. Saiki yo pinter masak, tapi gak paham bumbune. Karena langsung tuku jadi. Karena kita yang pasar, saya sudah bisa masak opo. Kok iso, Mbak? Lah iku tinggal pesen yang pasar. Bumbu apa kan nyebut to? Golek kare, leh penjualnya langsung belikan paket pare. Nah, paket apa, kita kan tinggal masukkan aja. Kan beda karo wong biyen yang bener-bener nggawe masak iku dengan perasaan. Nah, saiki Anda juga perasaan kok. Nyambeli dengan perasaan. Saking perasaannya asin kabeh. Misalnya. Kenapa kita? Karena itulah marilah kita nanti, kalau Anda jadi istri, kalau Anda nanti jadi ibu, marilah kita menjadi ibu yang menjadi panutan bagi anak-anak perempuan kita. Yatakhalakuna, supaya berperilaku sapa banat biulil himmati, kelawan himmah yang tinggi. Nah, kalau kita jadi ibu begitu. Jadi marilah kita jadi ibu yang bisa menjadi panutan, contoh bagi anak-anak perempuan kita. Kalau kita jadi ayah, marilah kita jadi ayah yang bisa menjadi panutan dari anak-anak kita. Karena itulah kemarin yang saya sampaikan, betapa luar biasanya seorang anak ketika ditanya, siapa idolamu, Mbak? Idola kita Kanjeng Nabi. Yang lain, ayah ibuku. Enggak mengidolakan orang lain. Idola kita adalah orang tua kita.
karena orang tua kita bisa menjadi contoh yang jelas di mata kita. Nah, marilah kita nanti begitu. Jadilah istri yang menjadi panutan dari anak-anak kita. Wa madhoil azmi, lan sumber cahaya dari niat yang besar, azm. Oke, itu yang ketiga. Seorang istri harus bisa fokus bekerja untuk menata rumah. Nata rumah. Mungkin ketika Anda jadi nata rumah, Anda tidak mengerjakan sendiri karena ada teman yang bisa membantu. Tapi bagaimana mengelola rumah, itu kan ini. Seorang istri biasanya di banyak kasus, seorang suami itu bekerja untuk mencari nafkah, tapi bendaharanya itu kan istri toh. Karena itu belajarlah jadi bendahara yang baik, bukan bendahara yang boros. Bukan kemudian relasi suami istri itu kayak relasi workshop. Woke suami, shopnya istri. Jadi istri itu tugas itu cuma belonjo. Enggak, tapi jadilah bendahara, seorang yang bisa mengatur keuangan. Kalau kita dulu, kalau kami di rumah, abah itu hanya kerja. Enggak tahu. Jadi perputaran uang itu apa enggak tahu. Yang ngelola itu ibu. Jadi ibu itu yang menentukan sing roh nyangoni anake, kebutuhan opo untuk rumah itu ibu. Lah apa gak ngerti opo-opo. Uang itu apapun uang biasanya apa langsung kasihkan ibu. Karena lah apa dulu mikirnya itu bagus luar biasa. Beliau mikir kayak gini. Pengeluaran itu harus satu pintu. Sehingga dengan pengeluaran satu pintu maka semua akan terkendalikan. Maksudnya ayah akhirnya tidak akan mengeluarkan uang. Karena yang mengeluarkan uang itu semua di istri. Nah, kalau Anda ada nanti, kalau Anda misalnya nikah dengan laki-laki yang tipologi kayak gitu, maka Anda harus bisa ngelola keuangan. Gajinya suami, misalnya berapa gaji suami Anda? 10 juta. Wong upomo aja. 10 juta, maka harus ditata 10 juta itu cukup untuk sebulan. Bendahara yang baik itu senantiasa memikirkan saving paling enggak 20% dari semua pendapatan untuk menjagani kebutuhan yang enggak terduga. Mungkin anak tiba-tiba sakit, tiba-tiba mobil ketabrak orang yang kemudian perlu ke dokter mobil, apa namanya? Bengkel. Anak kita mungkin tiba-tiba sakit, perlu ke dokter. Nah, itu ada saving diambilkan dari situ. Nah, Anda harus belajar itu sebagai calon bendahara rumah tangga. Tapi ada juga yang istri itu ketemu laki-laki yang kebalikannya. Apapun di bawah kendali suami. Jadi istri itu ya tinggal minta lah, gak ono. Belanja entek yang njaluk, beras entek njaluk, gak mikir mbuh omah. Ada juga begitu. Tipologinya bisa beda-beda. Tapi yang pasti adalah bahwa kalau kitab ini, maka penguasa rumah yang menata rumah, maka itu adalah wilayahnya seorang istri. Sehingga ketok rumah itu apik atau enggak, sebetulnya itu menunjukkan apakah istrinya itu orang yang bersihan atau tidak. Kan begitu toh. Rumahnya enggak bersih berarti ibu enggak bersihan. Enggak begitu punya sen untuk bersih. Padahal mestinya yang mengatur rumah itu istri. Waqat ikhtalafa lan teman-teman berbeda pendapat sopala ulama fi hukmil khidmati ing dalam hukum khidmah fil baiti. Sekarang hukumnya seorang istri harus khidmat di rumah itu apa? Faqala mongko dawuh sapa aksaruhum sebagian besar ulama innaha iku mutawa'atun biha. Menjadi kewajiban biak lan istri. Mutawa'atun itu kewajiban yang sunnah atau sesuatu yang artinya istri itu menjadi penguasa rumah itu hanya alternatif, bukan menjadi kewajiban yang wajib. Mutawa'ah sunnah aja, tetapi wajanaha ba'duhum ila annaha iku wajibatun, wajib ala yang atas istri. Tapi sebagian ulama mengatakan bahwa
istri khidmat di rumah untuk menjaga rumah, menjaga keluarga ketika ditinggal suami, itu adalah kewajiban. Dianaten kang bangsa, kewajiban ini bukan kewajiban sosial tapi diana, artinya kewajiban keagamaan. Fima ing dalam barang baina antaran istri wa bainallahi taala, lan antaran Allah. Jadi artinya kewajiban itu sama dengan seorang suami kewajibannya adalah mencari nafkah. Itu kewajiban keagamaan. Sehingga kalau ada suami kok nggak kerja mencari nafkah, maka dia tidak benar, dia berdosa. Nah, sama seperti itu ketika suami punya kewajiban mencari nafkah, maka istri punya kewajiban untuk mengelola rumah. Sama. Sehingga ketika laki-laki diwajibkan mencari nafkah, maka istri diwajibkan untuk menata rumah. Sehingga kalau rumahnya, karena itu kalau Ghazali di dalam buku As-Sunnah Nabawiyah itu, seorang istri itu, anak itu lebih dekat pada ibunya. Karena itu kalau kemudian seorang ibu harus kerja di luar rumah, menjadi apapun profesinya, maka harus ada jaminan bahwa anak-anaknya itu tidak akan terlantar. Kalau anaknya sampai terlantar, maka itu tidak benar. Karena bagian pengelolaan ini, pengelolaan di rumah, penanggung jawab anak dan seterusnya, itu adalah ibu. Sementara suami kewajibannya adalah mencari nafkah. Sehingga bagaimana SPP anak, sahriyahnya anak, SPP ini anak itu tanggung jawabnya ayah. Tetapi bagaimana anak belajar, itu tanggung jawabnya ibu. Maksudnya kan ditata begitu toh. Lae anaknya urung bayar SPP, bapaknya yang harus mencarikan. Tapi lae anaknya gak iso belajar dengan baik, maka kewajiban ibu untuk mendampinginya. Penataannya begitu. Walaisa lan ora ana lil qadi ayut biroha ento ngganti hae ing kewajiban tadi ala yang ngatasi mar'ah. Tidak ada yang lain. Itulah penataan kalau di dalam konteks ini. Wahadal wujub utai kewajiban ini iku adayani, kewajiban yang bersifat keagamaan. Idza kana nalikane ana sapa mar'ah iku memang saking wong tahdimu yang melayani nasa ing awak dhewe ene mar'ah wa takdirulan mampu ala hadil khidmati ing atase iki khidmah. Wa iya utawi mar'ah iku ala kulli halin ing atase setiap perilakunya musabun akan mendapatkan pahala ing atase ini khidmah mahma salahat nalikane bener apa niatuha niate mar'ah. Lakin fi siratin tetapi ne fi siratin nisa'i sholihin radhiyallahu an wa nisa'u salafi sholih iku tama dijutaibatan sholihatan menilai taibatan ing baik sholihatan tur sholih lima maring barang yang bagi antakuna yen to ana sapa marah iku ale ngatasé ma antakuna yen to ana ale ngatasé apa robbatul baiti mengelola rumah min istihadin wari ayatin termasuk kelompok jihad dan kepemimpinan. Sebagian ulama mengatakan pekerjaan istri di rumah yang mengelola rumah tadi, mengelola rumah termasuk isinya itu adalah bagian dari istihad, jihadnya istri. Sehingga sama dengan kemarin, yang hadis kemarin, ketika ada seorang ibu-ibu, emak-emak lapor ke Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kok enak ya, laki-laki itu iso jihad, iso perang, sehingga dapat sabilillah, dapat surga, dapat pahala. Maka terus kami yang perempuan apa? Kata Nabi, perilaku istri untuk mengelola rumah, kemudian menyiapkan apa yang ada di rumah termasuk anak dan seterusnya, itu adalah jihad bagi istri. Jadi itu bisa dinilai jihad ketika diniatkan untuk itu. Wa inayatun lan inayah tamatin yang sempurna bil manzilana ning rumah wa malan barang ya ta'alaku yang berhubungan di iklan rumah. Oke. Itu konsepnya Said Maliki. Itu bukan tanpa dasar. Apa yang disampaikan oleh Said Maliki itu
berdasarkan sebuah apa yang terjadi pada masa sahabat. Fahadi as-Saidah, ini kasus Sayyidah Asma bin Abu Bakar. Saya kira Anda paham. Abu Bakar itu punya banyak putri. Salah satunya adalah Sayyidah Aisyah yang kemudian dinikahi Nabi. Nah, sekarang ada Asma bin Abu Bakar yang dinikahi oleh Zubair. Yang mengirim Nabi makanan di Gua Thur siapa? Asma ini kan ketika beliau masih belum menikah. Masih perawan, beliau berjuang luar biasa, ngirim makanan ketika Nabi mau berangkat hijrah, harus berputar, kemudian harus bermalam di Gua Thur. Asma itu yang ngirim makanan. Padahal kalau Anda umroh, Anda bisa bayangkan, guanya itu nok dhuwur banget, munggah. Hari ini aja kita naik ke gua itu susah banget. Apa maneh zaman biyen, urung ono ondo, belum ada tangga, kemudian seorang perempuan. Itu luar biasa perjuangannya Asma. Ini kasusnya Asma. Asma itu tuhbiru dihabarkan an haliha saking perilakuan di sini Asma fi baitiha yang dalam rumahnya. Ma'a zaujiyah sartane suaminya Asma. Fatakulu mengko ngucap sapa Asma. Asma menceritakan ke kita begini. Tuzawijuni nikahi ni ingsun sapa Zubair. Kata Asma, saya dinikahi Zubair. Siapa Zubair? Zubair itu wa malahu lan ora ana lahu kete Zubair fil ardi ing dalam tanah min malin saking harta wala syai'in. Zubair itu miskin banget. Dia tidak punya tanah, enggak punya kaplingan. Apa kekayaannya Zubair? Wero farosahu kecuali kudane wanadihahu lan anak kuda. Jadi Zubair, Anda bisa bayangkan Asma putrane Abu Bakar. Abu Bakar itu maratuane Nabi, salah satu tokoh yang sangat kaya. Anake wong sugih dinikahi pemuda kere. Kita bilang miskin banget, gak punya rumah. Kemudian kekayaannya hanya punya kuda. Begitu nikah, apa yang dilakukan oleh Asma? Fakuntu mengkono sapa ingsun iku alafu, ngasih makan farosahu ing kudane Zubair. Wa asusuhu lan memelihara sapa ingsun hu ing kuda. Wa adaku lan bersihkan sapa ingsun anawa ing sisa kotorane lidaihi maring anake kuda. Coba. Anake konglomerat nikah tapi dia gak gengsi untuk kemudian bekerja untuk rumah tangganya. Karena suaminya belum bisa ngasih pembantu, dia kerja sendiri. Ngeramut kuda dan ngersii kotorani kuda. Kayak Anda nggak bayang lah. Awak-awak ini kan sarjana. Masuk kayak gini. Coba Anda bisa bayangkan Asma yang putrinya Abu Bakar. Yang Abu Bakar itu pernah menjadi presiden. Menggantikan Nabi dah khalifah, jadi pimpinan. Terus anak perempuannya adalah suaminya itu belum kaya. Terus dia harus bekerja sendiri di rumah. Ngersii kok kandang. Kayaknya nggak kebayang deh. Artinya kan ini kita bisa melihat betapa para sahabat itu biasa aja. Gak kemudian gengsian. Kita kadang lagi arepe wisuda, si urung wisuda, si mau wisuda, kemudian mulai oleh mae dikongkon tuku lombok. Mak mosok awak-awake calon sarjana tuku lombok. Cobalah kita bayangkan, kita bukan siapa-siapa. Ini di depan mak kita yang lebih punya hak. Ini ada seorang Asma bin Abu Bakar, itu ketika di rumah suaminya, kata dia, fakuntu a'lafu harosau, saya mengasih makan, wa astaki lan ngasih minum, alma'ing air, wa ahruza lan jahit, sapa ingsun ghorobahu ing ini. Ghorob itu apa namanya? Timbo kanggo ngasih minum, coba. Kalau saiki timbone pecah oleh Asma ditaleni dhewe. Wah iki luar biasa. Ae batu tegesin jahit sapa ingsun dalwahu ing embere.
bil khurzi kelawan jahit, wa janu lan ngadoni makanane kuda. Itu dilakoni dhewe. Wa kuntu, bahkan lebih parah lagi, wa kuntu lan ana sapa ingsun iku anqalu mindah sapa ingsun anawa ing atase kotoran sisa makan kuda tadi, ala roksi ing atase kepalaku. Coba ngresiki kandang, kotorannya diangkat di atas kepalanya, kemudian dibawa ke tempat yang lebih jauh, min sulese farsahin, lebih dari 2/3 farsah. 1 farsah itu berapa kilo? 1 farsah itu 1 kilo, 1 mil ya. Kalau 2/3 mungkin sekitar sekilo. Kalau dalam bahasa kita, rumah kita di kene, mungkin kemudian bersihkan kandang, terus digawa nek tempat sampah kono. Diangkat dhewe, dikek dhuwure kepalane Asma coba. Itu putrine Abu Bakar loh. Kita putrine sapa? Itu putri Abu Bakar loh sing ngono kuwi. Yang ngangkat kotoran kuda untuk dibuang di tempat sampah. Dibawa ala roksi ngatasi kepalaku min sulusi farsahin, lebih dari 2/3 farsah. Waya iku nahwa masin, upamane berjalan sesaat takriban. Hatta arsala, sehingga kemudian karena koyok begitu kondisi keluarganya yang tidak mampu, kemudian hatta arsala, sehingga ngutus ilayah maringsun sapa Abu Bakar bi khodimin kelawan pembantu. Bapaknya gak tega ndelok anaknya maksud koyok gitunya. Saiki jangankan goreng, ngonceki ada tuh saking sugihe nggak pernah ngonceki salak misalnya, iso ngonceki salak jadi berita nasional. Itu saking sugihe sampai gak pernah gitu. Iso nggodok Indomie aja udah hebat. Saking kayanya. Coba kalau dibanding dengan perilakunya para sahabat Asma yang segitu hebatnya, saking artinya kan lain delok model cerita ini, ketika Asma hidup dengan suaminya yang sangat sederhana itu, sehingga dia sampai harus bekerja sendiri, bersihkan kandang dan seterusnya, dia nggak pernah minta pembantu ke orang tuanya dan tidak pernah mengeluhkan suaminya. Abu Bakar sendiri toh yang kemudian ngirimkan pembantu untuk meringankan beban kondisi putrinya. Tapi kan Asma dengan sangat luar biasa, kemudian dia melakukan apapun karena kondisi ekonomi dia yang belum mapan. Artinya walaupun dia seorang dari keluarga kaya, dia tidak gengsi untuk bahu-membahu dengan suaminya untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya. Itulah yang disebut kemudian menjadi garwo. Istri itu garwo, bagian dari sigaran belahan jiwa, karena istri adalah tim yang kompak dari suami, yang kerjaan suami tidak akan sempurna tanpa bantuan istri. Begitu juga sebaliknya. Sehingga istri itu bukan simah, pokoknya duduk manis di rumah. Inilah apa yang disampaikan oleh Asma. Hatta arsala ilayya sapa Abu Bakar bi khodimin yakfini, yang untuk nyukupin ingsun siayatal farosi ing ngeramut kuda. Faka'an nama koyok seolah-olah karena bapak Abu Bakar kemudian ngirim pembantu, maka kayak kata Asma, faka'an nama takoni, koyok seolah-olah membebaskanku dari pekerjaan berat tadi. Al hadis ini sahih, akhrajahu Bukhari wa Muslim. Wahadil Asma, apa yang diceritakan itu adalah kondisi Asma dzatan natokin, orang yang punya kemampuan, binti As-Sadiq Al-Akbar, yaitu putrine Abu Bakar. Jaduha kang utawi mbae Asma iku as-sahabi Abu Qafahah. Mbae sak keturunane semua, wa abuha utai bapake yaitu Abu Bakar iku as-sahabi,
kelompok sahabat, afdhalus sahabah, itu sahabat yang paling baik, Abu Bakar. Wa ukhtuha, coba. Bapake juragan, bapake presiden. Saudaranya, saudara Asma, wa ukhtuha iku Aisyah. Sayyidah Aisyah itu kan berarti adiknya. Adiknya jadi istri Nabi. Coba. Bapake itu sahabat besar, khalifah pengganti Nabi, teman dekatnya Nabi. Saudara perempuannya, adiknya dinikahi Kanjeng Nabi. Asma dengan sangat pedenya, nggak pernah mengeluhkan kondisi keluarganya. Itu kan luar biasa. Kayaknya kita kayak pengen nyontoh tapi aja nyontoh Asma. Nyontohlah yang siapa yang suaminya kaya-kaya. Ya podo-podo nyontohnya kan jangan nyontoh yang Asma. Yo Asma oke lah itu cerita. Kalau terpaksa, kalau enggak yo carilah sing koyo Aisyah gitulah. Langsung punya suami juragan. Itu Kanjeng Nabi. Wa zaujuha utawi suaminya Asma iku Az-Zubair. Zubair itu siapa? Wa ibnuha utawi putrane Asma iku Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair seorang tokoh besar. Kulluhum iku min ajilati wa aimatil sahabati, termasuk para sahabat yang mulia. Wa ma'adzalika kullahu lam yaknaf, ora gengsi sapa Asma min khidmati nafsiha, saking oleh nglakoni awak dhewene wa zaujiha lan suaminya. Itu Asma. Apa hanya Asma yang berperilaku seperti itu? Ternyata enggak. Ada yang lebih hebat lagi. Seorang perempuan yang tidak gengsi untuk menata kehidupan rumahnya ketika beliau masih dalam kondisi yang belum mapan. Siapa tokoh yang kedua yang lebih hebat? As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, putri Kanjeng Nabi. Putri Kanjeng Nabi itu kan pernah mengalami suatu kondisi di mana rumah tangganya sangat luar biasa sederhana. Sampai Fatimah itu harus ini toh giling gandum dewi sampai tangannya melepuh. Coba, kurang apa Fatimah itu, putrinya Kanjeng Nabi. Ketika Sayyidina Ali belum mapan ekonominya, Anda bisa bayangkan nganten anyar, Sayyidina Ali itu nganten anyar umur 17 tahun atau 21 tahun. Sayyidah Fatimah itu umur 16 atau umur berapa. Begitu nikah terus lahir, setahun berikutnya Hasan, setahun berikutnya Husain. Jadi tiap tahun lahir anak. Anda bisa bayangkan masih nganten anyar, anaknya akeh. Ekonomi belum mapan. Fatimah segitu hebatnya, itu tidak gengsi untuk kerja di rumah untuk mencukupi kebutuhannya. Itu contoh-contoh perempuan yang hebat. Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Tuhbiru, dihabarkan aidon min haliha, saking keadaan Sayyidah Fatimah fi baitiha ing dalam rumahnya ma'azaujiha, sartane suaminya Fatimah. Wa kaifa kanat, lan betapa ana tatahammalu nanggung sapa Fatimah fisabilillah hadzal baiti ing dalem ngatur rumah wa zauji lan suami. Ma'at ba'aha, tidak pernah merasa capek ing Fatimah, wa aknaka lan merasa lelah, melelahkan jasmaha ing jasate Fatimah. Padahal wa asaro lan berpengaruh fiyadiya ing dalam tangane Sayyidah Fatimah. Di dalam banyak riwayat, karena Sayyidina Ali itu belum kuat tuku budak untuk pembantu, kalau bahasa kita, karena pekerjaan Sayyidina Ali itu belum mapan, tidak kuat nyari pembantu untuk membayari membantu istrinya, Sayyidah Fatimah ngiling gandum dewe, kemudian tangannya melempuh, sampai Nabi mengatakan, tanganmu kenapa? Fatimah mengatakan, ini karena ngiling gandum. Apa kemudian Nabi ngasih pembantu? Ternyata enggak. Nabi mengatakan, ada amalan yang lebih bagus daripada kamu mencari pembantu. Apa itu? Biasakan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali menjelang tidur. Kita butuh pembantu, terus misalnya Anda nikah dengan suami yang ekonominya belum mapan, kemudian abah kita yang kaya raya datang, apa nduk? Ya Allah, Pak, ini sakit semua, Pak.
Gak popo nduk, tak kai amalan nduk. Coba kalau Anda. Coba, Nabi kan di dalam konteks itu kan nggak ngasih pembantu. Padahal Nabi mampu. Andai kan ngasih budak, kan beliau punya. Andai kan ngasih pembantu kan punya. Tapi kan Nabi nggak ngasih. Iku loh timbang ngeluh karena tangannya ini, kita kayak amalan. Kayak ya lah, Anda langsung mengok-mengok mulai. Coba. Konteks ini menunjukkan bahwa siapapun kita, mungkin kita punya latar belakang kaya, mungkin kita punya latar belakang keluarga yang mapan, tapi ketika kita nikah dan kebetulan ekonomi keluarga kita belum mapan, maka hendaknya seorang istri tidak malu untuk terjun menyelesaikan problem rumah tangganya. Jangan gengsi untuk itu. Konteksnya begitulah. Lakot intakolat min dari abiha, saking rumah abai, hai surahatu wasakunu, untuk menenangkan, wa adamul ihtimami, tetapi tidak pernah mengadukan bisyai'in kelan sesuatu min umur hayati azzaujiyati. Lah menurut kitab ini, kadang Sayyidah Fatimah itu sekali-kali ke rumahnya Kanjeng Nabi untuk istirahat. Yo, kan kadang Nabi bantu ngomong toh. Anda masih ingat Nabi itu sering membawa Sayyidina Hasan dan Husain ke masjid. Karena kan, coba Anda bisa bayangkan, Sayyidah Fatimah anak perempuan satu-satunya yang masih hidup. Kemudian nikah dengan ekonomi yang belum mapan dan anaknya akeh. Kayak gak tega mbak, gak bantu. Akhirnya kan Sayyidina Hasan dan Husain sering toh dibawa oleh Nabi ke masjid. Jeneng anak kecil, kadang pas Nabi ngimami sujud, kemudian ditompaki kon dhuwur. Kan sering toh hadisnya. Sampai sahabat itu kan Nabi, ini sujud kok lama banget. Kok enggak bangun-bangun sujudnya? Karena Nabi bagaimana bisa bangun wong punggungnya iki ditompaki arek loro. Cobalah betapa luar biasanya Nabi. Kata ini diriwayatkan begini, kadang Sayyidah Aisyah, Sayyidah Fatimah itu pergi ke rumah orang tua untuk istirahat, untuk biasa refreshing. Tapi selama di rumahnya Kanjeng Nabi, beliau tidak pernah sekalipun mengadukan problem rumah tangganya. Bukan kok kita, dede video call sama ibu, mama iki urung mangan mama. Sopo ae, enggak. Cobalah. Kadang lakot intakolat min dari abiya. Kadang Sayyidah Fatimah itu pergi ke rumah abai, ke rumah Kanjeng Nabi. Hai surahah wa sukun, untuk menenangkan hati, untuk istirahat. Tetapi sama sekali wa adamul ihtimam bisyai'in. Tapi beliau tidak pernah mengadukan problem rumah tangganya kepada abai. Wal khuluwi, dan tidak pernah atau sepi an ayil mutolabatin, untuk meminta sesuatu, au su'alin, atau minta sesuatu. Maksudnya ketika rumah abai gak kok ngene iki gak ono to mak sing iso ngewangi, enggak. Kan Sayyidah Fatimah tidak pernah sekalipun minta sesuatu pada abai. Padahal Kanjeng Nabi kalau mau bisa ngasih. Itu hebatnya. Ila dari zaujiha, untuk dibawa ke rumah suaminya. Kayak kita itu anak-anak, kadang kan kalau Ustadz sama Ibu, kita sendiri anak akeh, kadang kan kita sering godani. Begitu mulai sowan ke Ibu, ini ke Bu, betul nonton apa yang bisa dibawa ke Malang? Kadang kita malah godani orang tua. Padahal orang tua kan nggak mungkin ketika anaknya ngomong gitu nggak dikasih toh. Kadang bingung. Kita mau pulang ngebel, Bu, insya Allah dinten niki badhe sowan. Ibu kan biasanya menyiapkan apa yang besok digoneng Malang. Karena nggak ada tuh beras yang bisa diseleb. Nah ya kayak begitu. Tapi Sayyidah Fatimah ngajari kita tidak pernah minta apapun ila dari zaujiyah untuk dibawa ke rumah suaminya, nggak pernah. Kayaknya bisa ditiru deh. Kuat-kuatan. Begitu sowan, walaupun kita nggak punya,
nggak pernah minta. Kecuali kalau dikasih. Kalau dikasih silakan. Tapi kalau minta enggak. Nah, wong tua iki gawanen, ya alhamdulillah. Ketoke niku Bu, bagasinya masih longgar. Ini njaluk tambah. Tapi intinya kita diajarkan betapa para sahabat, putra-putra orang pembesar itu, apakah putranya Abu Bakar, putranya Kanjeng Nabi, semua problem rumah tangga, mereka tidak gengsi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan keadaan yang sangat sederhana. Dan mereka tidak pernah ngemis minta kepada orang tuanya. Itu hebatnya. Itulah mereka. Nah, ini kan sebetulnya ngajarkan kita, kalau kita jadi istri, kalau Anda jadi istri, walaupun mungkin punya latar belakang keluarga yang mapan, jangan pernah gengsi dengan kondisi kita. Dan kondisi itu kan tidak akan berubah toh kalau Anda tidak ikut campur tangan. Kalau hanya, Mas Mbok Rono, tapi istrinya kayak sinetron, duduk manis di rumah, kan nggak akan berubah. Kehidupan rumah tangga kita adalah tanggung jawab kita dan kita sendiri yang bisa merubahnya. Itu yang harus dicatat. Haisul mas'ulati kaya permintaan azawjiyati. Wal ihtamumu lan ihtimam biriatil baiti kelawan menjaga rumah. Kata koladat ngikuti mansiban jadidan ing bagian yang baru watawajat muhimatan la adalah biha. Artinya Fatimah walaupun koyok gitunya, sederhananya, tapi beliau menerima dengan sabar dengan kondisi yang ada dan beliau tidak gengsi untuk turun tangan menyelesaikan persoalan rumahnya. Artinya kalau kita syukur kalau ada pembantu bisa meringankan kita, tapi kalau urung iso bayari pembantu, maka tidak ada salahnya masing-masing dari kita itu turun tangan biasa. Kalau kami dulu di Ibu Nganjuk itu jarang ada pembantu. Jadi kita biasa kalau cuma cuci piring itu biasa. Dulu kalau kita di rumah Abah masih sugeng, masih sehat, biasanya nyuci piring itu bapak. Itu biasa. Lah ibu nggak bisa masak, bapak yang masak. Masakannya bapak itu jauh lebih enak. Bener. Tapi ngentekno bumbu. Ya. Dijamin kita seneng. Kalau bapak yang masak kita seneng. Bahan yang sederhana, biasanya apa namanya? Kembange gedang itu apa namanya? Ontong. Ontong itu kan biasa. Tapi di tangan bapak, Allah yarham itu enak banget. Tapi ya gitu. Hampir bumbu dapur itu waktu dekat habis. Nah, tetapi artinya dulu kalau kita bayangkan, sehingga kita enakan juga sampai hari ini. Karena bapak sama ibu itu mudah aja. Kalau ibu nggak iso ya bapak masak, kadang bapak nyuci, kita cuci piring itu biasa. Adik-adik itu biasa. Kenapa? Karena yuk kita ini kan rumah kita. Kenapa kita harus gengsi untuk menyelesaikan rumah kita? Kalau saya dengan ibu sampai hari ini, kalau misalnya ada yang dulu ada yang bantu nyuci, ya dicuci. Kalau enggak, yuk Ustaz biasa nyuci, jemur, itu kan biasa aja toh. Anak-anak masih kecil kita gendong anak kita kan biasa. Kan anak tahu bapak gengsi gendong anaknya. Padahal sejak kecil anak-anak itu dibungkus sampai sarungnya ayah. Katanya ojo dibungkus sarungnya ayah nanti melu bapaknya. Ya kalau enggak melu bapaknya melu sopo. Mau melu bapaknya kok gak entuk. Loh, kan begitu toh. Kenapa enggak boleh? Artinya kan kenapa kita harus gengsi dengan kehidupan rumah tangga kita sendiri? Mestinya begitu. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Ada pertanyaan? Ada. Nah, gimana misalkan kita suka sama seseorang tapi kita belum siap untuk menikah, itu gimana? Kita naksir orang, tapi belum siap menikah. Nah, misalnya ini semester 7 punya calon anak aliyah, ya kan? Yo lah Anda nih naksir pos sak kelas kan gak kreatif. Boleh yang liane. Maksudnya begini, bagaimana kalau kita senang pada seseorang kemudian kita belum siap untuk nikah? Yo kalau memang Anda senang yo gak apa-apa.
sampaikan aja seneng, sampaikan aja ke calon itu, sampaikan ke orang tuanya, tapi dengan ngomong terus terang, sekarang saya masih kuliah dan belum bisa untuk nikah. Bagaimana kalau, nah, kan bisa disampaikan begitu. Jangan dipendam, nanti dipendam, dilamar orang lain, malah stres. Sampaikan aja, nggak apa-apa, tetapi dengan terus terang, ini loh, Bapak, saya naksir pada anak Bapak, saya suka putri ini Bapak. Cuma kalau nikah sekarang saya belum siap karena belum lulus misalnya. Skripsinya itu belum selesai. Mulai semester 7 sampai semester 12. Misalnya, belum selesai, bagaimana kalau kita nunggu setelah skripsi selesai? Ya silakan, itu kan nanti bisa dibicarakan. Nggak apa-apa, tidak harus kemudian dipendam. Menurut saya kok gitu. Minta nasihat untuk pernikahan yang beda suku dan budaya. Bagaimana caranya kalau kita nikah dengan seseorang atau naksir seseorang yang beda suku dan budaya? Itu butuh kesabaran yang ekstra. Karena kan jangankan yang beda suku dan budaya, yang podo itu kan walaupun podo Jawa nih, podo Madura nih, tapi kan latar belakang keluarga bisa beda. Dan itu akan membawa background masing-masing yang tidak sama. Ketika mereka ketemu, itu nggak mudah. Apalagi yang beda suku dan budaya. Silahkan, tetapi butuh kesabaran. Saya kira Anda pernah lihat wawancaranya Shihab, siapa? Najwa Shihab, tentang pernikahan Abah dan Uminya. Uminya itu kan orang Solo yang halus, Abai orang Makassar yang kayak Madura. Katanya kayak begitu kayaknya. Tapi kan itu bisa toh ternyata. Tapi kan butuh kesabaran. Yang penting sabar. Kayak misalnya kalau kita orang Jawa Solo nikah dengan Madura Bangkalan. Misalnya. Siapa Madura Bangkalan? Urveta. Ngomong alusi aja kayak wong marah. Apa lagi marah ya? Misalnya. Nah, itu kan nggak mudah. Maka ya nggak apa-apa, tapi butuh kesabaran karena beda suku, beda kebiasaan. Nggak apa-apa. Tetapi butuh ekstra kesabaran. Yang penting kan itu. Kesabaran dan komunikasi. Dalam yang sering Ustaz sampaikan, nikah itu kuncinya komunikasi dan sabar. Jadi jangan mudah terprovokasi. Jangan pernah percaya kepada omongan orang. Karena yang kita nikah itu dia. Kenapa kita nikah dengan dia? Karena kita percaya pada dia. Lalu kita nikah dengan dia kok yang kita percaya tonggone. Gitu kan? Maka kalau Anda percaya pada dia, kenapa Anda nikah dengan dia? Kita nikah, tonggone suami kita lagi di luaran, tonggone ngobong-ngobongi, ngompori. Mbak, saya tadi loh, koyoke roh suami sampean loh. Ndak tahu neng pasar, neng mall karo sapa tadi. Rambutnya panjang, Mbak. Tanpa harus konfirmasi, mulih ngungkal lading. Katanya nyembelih doro. Suaminya datang udah capek-capek, suaminya nggak ada masalah apa-apa, langsung ditanggapi dengan cemberut, apa enggak ya ruwet. Itulah butuh kesabaran, butuh komunikasi. Saya kira begini, banyak problem rumah tangga itu muncul karena ada miskomunikasi. Biasakan, pastikan komunikasi kita dengan istri, dengan suami, itu berjalan dengan baik. Nah, cara membina komunikasi yang baik, salah satunya adalah biasakan untuk mengkonfirmasi. Jangan mengambil keputusan sebelum mengkonfirmasi. Kesalahan kita, zon, gitu kan? Zon itu kan menduga dulu, mengambil keputusan dulu, apalagi suudon. Wah, anjane paling bener, Mbak. Tak bel-bel gak kena, Mbak. Padahal suaminya kan mungkin di tempat yang sinyal aja nggak ada. Kan enak toh? Kayak nggone UP kan sinyal gak ono. Bukan hanya sinyal, ning GPS juga nggak masuk. Misalnya hanya daerah terpencil. Loh, itu kan artinya kenapa kita harus mengambil dugaan yang nggak baik pada suami dan istri kita
yang kita sudah percaya sehingga kita menikah dengan dia. Sekali lagi kita butuh konfirmasi, komunikasi yang baik, dan butuh kesabaran. Nah, itulah kenapa dulu kita diajarkan, kemarin yang kita bicarakan, harus sekufu, imbang, ben mudah komunikasinya. Oke, saya kira itu. Masih ada? Iya, satu lagi lah. Peran perempuan di rumah tangga itu sampai batas mana dari segi sosial dan ekonomi? Maksudnya apa? Mungkin peran perempuan, misalnya istrinya itu. Kalau dari sisi gini, bagaimana peran perempuan di rumah tangga? Kalau dari sisi finansial, ekonomi, yang pasti ekonomi itu secara umum tanggung jawab suami. Sehingga istri tidak dituntut untuk mencari nafkah. Prinsipnya itu. Jadi karena tanggung jawab nafkah itu di suami, istri tidak perlu wajib. Kalau kemudian dia punya pekerjaan dan menghasilkan ekonomi, itu persoalan lain. Tapi prinsipnya kewajibannya adalah pada suami. Itu satu. Yang terkait dengan sosial, saya kira kita paham yang ngaji malam Sabtu. Apa itu kitabnya? Asitin Al-Adliyah itu 60 hadis yang kajian gender, bahwa kalau kita belajar mulai masa sahabat, banyak sahabat perempuan itu juga aktivis sosial. Anda masih ingat ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, penguasa pasar Ukas itu perempuan. Kalau bahasa kita menteri sosial, menteri apa itu? Ngurusi pasar, menteri apa? Ekonomi. Nah, itu seorang perempuan. Coba Anda bisa bayangkan Umar segala itu, Umar yang sekeras itu ngangkat perempuan sebagai kepala pasar Ukas. Coba. Itu kan luar biasa. Itu artinya dalam bidang ekonomi, di dalam bidang sosial dan yang lain, silahkan. Silahkan perempuan berperan, tetapi saya sepakat dengan Ghazali, tetapi nafas keluarga, nafas anak itu penting. Sehingga kalau istri harus keluar rumah untuk ikut kegiatan sosial, aktif di kegiatan sosial, maka harus dipastikan anak-anaknya itu terjamin. Itu. Saya kira begitu. Nanti yang lain bisa ditanggapi besok. Baik, Al-Fatihah. Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi fa'alimna rabbi fa'alna rabbi fa'akihna wa faqih ahlana Rabbana fa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna rabbi fa'alna rabbi fa'alna wa faqih ahlana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.